Dengan channel Anan FM. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, muslimin wa ya nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaquna mu'minun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan sore hari ini di tempat yang insyaallah barokah, tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita mengucap syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan siang puasa yang ke dua-dua ya? 23 apa 7? Tadi malam 23 insyaallah. Alhamdulillah serangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadan pun dapat kita lakukan atas kemudahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita. Allah melimpahkan pulau menjenengan kesehatan, kesempatan, keselamatan, dan berbagai nikmat yang ini menjadi fasilitas kehidupan kita. Tentunya kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di dalam memegang kebenaran, istiqomah menjalani kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan di dalam kesehariannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang gemar dalam kebaikan, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan dan ketakwaan ini menjadi harga mati bagi kita seorang muslim, menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan bekal terbaik yaitu iman dan takwa. Sehingga dengan keimanan dan ketakwaan itu
menggiring kita melakukan kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai macam kemaksiatan dan keburukan. Mari kita jaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal yang kita mampu, baik saat kita berada di bulan Ramadan ini ataupun di luar Ramadan. Sami sehat, Pak? Alhamdulillah. Siap ya? Iya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Benar kelas Ramadan ini. Enten cerita, Pak. Ini cerita itu iso bener iso ora, tapi juga pada sisinya tetapi ada hal lain yang menjadikan kita akhirnya bisa mengambil hikmah. Cerita ini di cerita biasa, untuk lucu tetapi insya Allah bisa diambil hikmah. Ada dua orang pemuda, dua orang laki-laki dewasa yang berilmu, yang satu sama lain itu ingin kompetisi, Pak. Kompetisinya dulu. Anggap bahwa yang satu A, yang satu B. Ini mungkin jenengan pernah dengar dari ustadz yang lain. Alhamdulillah ini hanya istilahnya menyegarkan ingatan kita kembali. Tapi kalau belum pernah dengar, berarti ceritanya lah. Dua orang ini A dan B ini laki-laki dewasa, alim, pengen ngetes satu sama lain. Cara ngetes itu copot-copotan biji. Terus yang A dicopot bijinya, yang B bijinya B ini dicopot. Kuat-kuatan. Yang jenengan mau dicopot bijinya itu kuat atau enggak? Dikuat, dilumat. Akhirnya berlangsung kompetisi gigit jari dari A dan si B, berlangsung saling menggigit itu dengan kekuatan yang standar tetapi sakit gitu, lorong. Semenit lewat, 2 menit lewat, 3 menit lewat, akhirnya salah satu ini masih. Nah, kemauan sing A, ini nyerah gitu. Wis mas aku ora kuat, lorok banget, aku nyerah kalah. Akhirnya B yang melepaskan gigitannya. Akhirnya si A ini penasaran, kok konco ini kuat banget nih, nahan sakitnya ini kuat banget, jadi gue ngomong ilmu kebal loh. Akhirnya ditanyakan, Mas, gue kok kuat menahan gigitanku ini, kamu hebat sekali. Akhirnya si Billy jawab, udah, saya ini juga sama, merasakan sakit yang luar biasa, dan saya juga hampir nggak tahan dengan gigitan Anda ini. Saya hanya berpikir menahan diri untuk sabar dari rasa sakit gigitan ini sesaat demi sesaat. Yang akhirnya engkau sendiri malah melepaskan gigitanmu dan aku malah bisa memenangkan kompetisi ini, pertandingan ini. Mas, saudara muslimin, Bapak, Ibu yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa diambil hikmahnya? Di ceramahnya lagi Ramadan teman ya. Di KW Ramadan. Ramadan ini sudah di hampir penghujung akhir. Niki kantor kuat-kuatan kula dengan sedaya untuk mempertahankan diri tetap berada di jalan yang benar. Ya tetap kosong, ya tetap sholat, ya tetap zikir, ya tetap ngaji, ya tetap tarawih, tetap masuk pengajian buka bersama. Niki kantor kuat-kuatan kula panjenengan.
hari ini kemarin itu bawanya sekitar 5 ya. Rata adem atau gini. 2 hari yang lalu berarti dinten Ahad dengan merasa benar. Ahad itu rumah 10 ya. Panasnya luar biasa. Itu Pak, kalau kita mau batalkan puasa bisa saja. Kita mungkin ada di tempat yang jauh dari rumah kita, dijauh dari pandangan tetangga dan keluarga kita. Kalau kita Solo nih Mbak, mantuk ke Solo itu sekitar jam 12:30 itu perjalanan siang itu ya luar biasa. Bawon itu panas, malah kendala itu kayak botol es dan lain sebagainya nggak beli. Godaan itu enggak. Tetap saya ingin batal nih puasa sakit malam. Akhirnya kembalinya kepada kita, kuat-kuatan, sabar-sabaran itu Allah menjenengan untuk menjalani perintah itu, berpuasa ini. Dan bukan hanya berpuasa saja Pak, urusannya ya mau tentang puasa dalam bulan Ramadan itu ya, sholat 5 waktunya, tarawihnya, ngajinya, zikirnya, pengajiannya yang tinggi. Nah ini kembali kepada yang kemarin waktu hari Ahad yang sebelumnya saya sampaikan tentang wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang disebut, yang dipanggil pertama kali adalah orang-orang yang beriman, yang menjadikan kita kuat dan sabar untuk menahan beratnya puasa. Ini adalah insya Allah wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sombong, tetapi ini iman yang ingin kita jaga agar supaya terus berada di jalan yang benar. Puasa itu apa mau enteng Pak? Jualan. Betul-betul jawab. Buka. Puasa itu aurat apa enteng Pak? Berat. Menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya di masyarakat, tetapi khususnya untuk diri kita sendiri itu juga berat Pak. Kan pengalaman yang kata gitu. Jadi wong dakwah, wong menegakkan syariat, ajak-ajak kebaikan itu dia boten gampang, dia angel. Botenkah ambil contoh pulau menjenengan tonggo, sopo dan lain sebagainya. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ini berdakwah mengajak kepada kebaikan itu bukan mudah. Jangan pernah milah Pak, enten ustadz kiai atau ulama yang berceramah Nabi itu dakwah langsung diterima, langsung disubyo, langsung didukung banyak orang dan seluruh orang mendukung. Ngoten Pak, bukan. Bahkan dari kalangan keluarganya sendiri ada yang menolak. Dari kaumnya sendiri itu juga ada yang menolak. Bahkan sampai Nabi hijrah ke Madinah, bukan hanya perlakuan buruk, tapi bahkan perang, toh nyawa. Ini membuktikan bahwasanya memperjuangkan syariat, memperjuangkan Islam, bahkan untuk di dalam diri kita dan di masyarakat kita ini bukan mudah. Nah, ini supaya mereka lalu udah dipandai. Iklan Pak, iklan yang memiliki saya, iklan ngaji. Mas, ini rahmani wa rahmatullahi. Terus ngomong diambil tema ini, istilahnya tema ini sabar dalam ketaatan. Jadi kita sebagai seorang muslim Pak, kita semuanya menjalani ketaatan itu bukan mudah. Sholat 5 waktu yang hanya 5 menit lah seperti itu juga gak mudah untuk berjamaah terus rutin. Ada saja godaan dan gangguan. Tarawih di hotel
Niki pun maju Pak zaman sampun. Ibu-ibu jamaah saya kata kamu pun maju. Oh pun maju. Ya sebagian di kata. Ini membuktikan bahwasannya ini kalau saya nggak membahas orang-orang yang luntur betul. Kita membahas diri kita sendiri, bagaimana diri kita ini mempertahankan untuk tetap sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arada buda safari ista'ada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan itu, maka dia akan mempersiapkan diri. Jenengan Pak, nek kondisi dengan posisinya di Jakarta, badhe mudik. Niku persiapan apa nggo sak penting anggere nggawa apa sak nyandake ngoten. Ini persiapan. Namun mudik mawon persiapan, apalagi kita mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudik kepada Allah itu diawali dari alam barzakh yang lamanya itu kita nggak tahu sampai kapan. Belum lagi nanti di akhirat ketika semua manusia dibangkitkan kemudian diadili satu persatu. Hidup di akhirat itu satu harinya seperti 1000 tahun di dunia, lama sekali. Sehingga kita mempersiapkan diri sebisa mungkin untuk mempersiapkan diri dengan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ketaatan ini butuh kesabaran. Kami orang tidak sabar, akhirnya dan orang menjalani puasa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya menyerah. Ini namanya tumbang di tengah jalan. Harapannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang sampai akhir di bulan Ramadan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama Pak, kita nggak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah, mana puasa kita yang sudah diterima oleh Allah, kita sama-sama nggak tahu. Yang penting Nabi mengajarkan kita untuk menahan diri dari makan dan minum, bergaul dengan istri, menahan lisan kita dari kalimat-kalimat yang buruk, dari perbuatan maksiat, diawali dengan niat sahur, kemudian menahan diri sampai adzan, kemudian kita berbuka ya bismillah, ya Allah tampi amalan kita. Tetapi kan kita sama-sama nggak tahu mana yang sudah diterima ataupun yang tidak, mana yang ikhlas dan yang tidak. Yang penting jalankan saja sampai akhir Ramadan, maka kita semoga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Di samping itu Ramadan itu juga menguji kita. Ujinya kalau jalur itu malam-malam ganjil ini malam-malam yang berat, bukan malam-malam yang ringan. Malam ganjil jadi ini wayai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan, dihadiahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Tentunya orang-orang yang saat itu mungkin beribadah, saat itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang godaannya berat. Wayah malam ganjil wayah ngantuk-ngantuk nih. Wayah males-males, wayah ning omah karo keluarga. Di saat kita mungkin melepaskan ikat pinggang kita yang selama ini kita kuatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kontennya sedang mengajak kepada kebaikan agar supaya kita memaksimalkan lagi. Ramadan ini kan tinggal seberapa? Ibaratnya mendaki gunung itu, gunung Lawu itu Pak, jika itu yang 5 pos 1, 2, 3, 4 di 5, lo dari pokok puncak. Tetapi ibaratnya itu kita sudah hampir masuk di pos kelima. Sebentar lagi, setapak demi setapak lagi kita akan memasuki puncaknya. Tetapi itu saat-saat yang lebih berat daripada sebelumnya. Godaan ini lebih besar. Mulanya lalu saya gambarkan dengan sebuah cerita 2 orang yang saling menggigit itu. Jawaban si B yang dapat memenangkan kompetisi ini, namun saya hanya
hanya bersabar sesaat demi sesaat. Ya, kita ini berusaha untuk sabar sesaat demi sesaat, menghidupkan malam-malam kita, memakmurkan masjid-masjid kita dengan sholat 5 waktu berjamaah, sholat tarawih berjamaah, berzikir kita, mendengarkan tausiah di kultum-kultum, membaca Al-Quran, duduk-duduk di masjid, membicarakan hal-hal yang baik. Semoga Allah berkenan dan menurunkan namanya Lailatul Qadar dan menghadiahkannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali Islam yang ada di dalam dada kita, di dalam diri kita ini juga enggak mudah. Sok-sok niku enten Pak. Mungkin di keluarga kita itu malam-malam akhirnya bawa omah wae sholat kumpul kalau keluarga ini. Nek niku sing dalu, sing lingkungan. Lah nek sing wayah wanci poso Pak. Lah niki wanci napa panen nggih. Budi-budi panen. Sing panen, sing boten panen nggih boten. Orang Pak di luar sana itu nggih pun boten peduli. Kita bukan mau nyacati siapapun tidak, tetapi ini malah menjadi motivasi kita untuk kita tetap teguh mempertahankan apa nih Pak, keimanan kita, mempertahankan izah kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poso niku kan nggih berat, tetapi insya Allah kita kuat. Betul ya Pak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah mengerjakan kebaikan apa yang bermanfaat bagimu. Kalau penjelasan ini dipesankan oleh Nabi untuk bersemangat di dalam mengerjakan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk diri kita, baik di dini wa dunia wal akhirah. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus amal soleh ini kula panjenengan kan nyuwun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan Ramadan juga Pak. Kula panjenengan monggo saran-saran berdoa. Semoga kula panjenengan ini dikuatkan untuk bisa menyelesaikan Ramadan sampai akhir. Boten namung puasa tok, tapi dia amal-amal yang lain. Kenapa demikian? Karena Ramadan yang 1 bulan ini Pak, sebetulnya ini bekal untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim 11 bulan yang akan datang. Kok Ramadan ini insya Allah 11 bulan yang akan datang ini tetap berjamaah. Wancine apa Pak? Ngajari Sabtu ya, kalau Minggu. Sabtu malam Minggu ketika pada maghrib kita tetap pengajian. Ketika kita sudah membiasakan baca Quran, nanti di luar Ramadan kita tetap baca Quran meskipun kuantitasnya berubah. Wingi nek Ramadan sak juz iki paling yo kita Pak. Tak lebar. Di boten apa, penting aja. Afdhalul a'mali indallahi adwamuha wa in qala. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adwamuha wa in qala. Ajeng meskipun sedikit, ajeng masih sedikit. Kembali untuk misalkan 6-20 menit ya, supaya untuk bisa persiapan. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan kita kesabaran, keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita serta keistiqomah dalam kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya rabbal alamin ya bagi jalal wajhika karim wa bisultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa
fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa thabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa indal zat. Allahumma ighfir ikhwanana al-mujahidin wal muslimin wal mustad'afin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan Quran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi